sekarang kita ada program baru nih, Ayah Bunda, yakni podcast dengan tema Buya Menjawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ayah bunda, sahabat surga dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan acara kita yang luar biasa, yakni podcast Buya Menjawab. Masya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah, dan tentunya di samping saya sudah ada pemateri kita yang luar biasa. Ya kita sapa. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wanas Muslim. Siap. Buya, kan ini kita di episode ketiga ya Buya. Oh ya, udah ketiga ya? Sudah ketiga. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Syawal, betul. Masih di dalam momen Lebaran. Iya. Maka tentunya kita kepada sahabat surga dimanapun berada nih Buya, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa kemarin ya diterima oleh Allah, dan tentunya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Dan ayah bunda sahabat surga sekalian, sebelum kita ke pertanyaan Buya ya. Iya. Nah ini bolehlah Buya, karena ini masih dalam suasana lebaran, maka Iya. kami juga mempersilahkan Buya untuk menyampaikan sepatah kata nih untuk ayah bunda sahabat surga ya dimanapun berada, agar kita juga bisa didoakan. Silakan Buya. Baik, terima kasih Ustadz Wanas Muslim, ayah bunda, pemirsa yang dirahmati Allah. Allah berikan 1 bulan penuh kita kesempatan untuk membakar dosa-dosa kita. Ya, sesuai dengan namanya Ramadan. Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Setelah dosa-dosa kita dibakar, Allah berikan di dalamnya ada rahmah, ya. Kemudian ada iskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Harapannya adalah la'allakum tattaqun. Lahirlah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah, kita masuk ke bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Ada juga istilah Ramadan setelah Ramadan. Apa maksudnya ini? Iya, Buya. Ya. Ini istilah ini diambil dari sabda Rasulullah yang mengatakan, kalaulah umatku mengetahui fadilah-fadilah yang Allah sediakan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan sepanjang tahun itu Ramadan. Maka kita buatlah istilah Ramadan setelah Ramadan. Artinya apa ya bunda? Kita melestarikan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang pada 11 bulan berikutnya. Itulah Ramadan setelah Ramadan. Harapan kita tahun ini, ayah bunda, adalah tahun yang terbaik dari tahun-tahun yang sudah. Kita inginkan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Begitu Ustaz Wanas Muslim. Amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan tentunya itu harapan kita ya bunda. Ya, Ramadan kemarin kemudian menjadi training kita ya sebulan full kemarin, sehingga kita di bulan Syawal ini sampai kemudian bertemu lagi insya Allah dengan bulan Ramadan makin baik dan bisa menjadi hamba-hamba yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu ya, langsung saja nih Bu ya. Baik, Alhamdulillah kita sudah sekali lagi sudah menampung pertanyaan dari jamaah, dan hari ini akan kita bahas bersama ya. Baik, insya Allah. Oke, pertanyaan pertama nih Bu ya. Ini dari jamaah kita di Sijunjung. Sijunjung, ini Sumatera Barat. Ya, ini penanyanya seorang perempuan nih. Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang wanita, saya tidak puasa Ramadan beberapa hari karena haid. Di bulan Syawal ini saya ingin melaksanakan puasa 6 hari gitu ya. Iya. Apakah boleh saya puasa 6 hari dulu
baru setelah itu saya mengkodok puasa Ramadan. Nah, jadi ini menarik ya, Masya Iya, Allah. iya, iya. Bulan suci Ramadan kita sudah lewat, tetapi pertanyaannya masih terkait dengan bulan suci Ramadan. Karena memang di bulan Syawal ini ada amalan yang begitu istimewa, Bu ya. Iya. Ya, silakan Bu ya, dijawab dan ditanggapi pertanyaan pertama ini Baik, terima kasih Bunda dari si Junjung. dari si Junjun. Iya, beliau bertanya tentang puasa 6. Ya, jadi di Sumbar ini puasa 6 hari itu disebut dengan puasa 6. Oh, puasa 6. Iya, begitu. Siap. Jadi pertanyaannya, saya ini eh, haid selama beberapa hari, otomatis saya punya hutang puasa. Betul, Bu ya. Tapi di bulan Syawal ini saya ingin puasa 6. Apakah saya lunasi dulu hutang puasa saya? Atau boleh saya langsung puasa 6? Setelah itu baru saya mengqadha puasa yang tertinggal. Begitu pertanyaannya ya. Betul. Ya, baik, Bunda penanya dari si Junjung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan puasa 6, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang disabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana di dalam sabda beliau ini sangat menganjurkan puasa 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma asba'ahu sittan, kemudian puasa Ramadan itu dilanjutkan 6 hari lagi di bulan Syawal, min Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti dia puasa 1 tahun." 1 tahun. Sekarang Ustaz Muslim, bagaimana hitung-hitungannya, Buya? Kok dihitung puasa 1 tahun, padahal hanya 36 hari? Kira-kira Ustaz Muslim bisa menerka? Wah, ini harus dijelaskan juga nih, Bu ya, ke Iya, sahabat surga nih. iya, Karena harus ada hitung-hitungannya tuh, Bu ya. iya Gimana nih betul. Gimana hitungannya hitung-hitungannya ya? tuh, Bu ya? Baik. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam agama kita Islam ini satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas berapa? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kita tinggal hitung. Ya. 30 hari di bulan Ramadan kita berpuasa, kalikan 10. 300. 300 hari. Betul. Dan ditambah 6 di bulan Syawal. 6 kali 10, 60. 60. Totalnya 360. 360 hari itu 1 tahun. 1 tahun. Nah, gampang Masya kan? Allah. Masya Siap, Allah, siap, siap. tabarakallah. Jadi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan dia berpuasa 1 tahun. Memang masuk akal, Bu ya. Masuk Masuk akal. akal. Gampang sekali hitung-hitungannya. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah saya boleh langsung puasa 6 atau saya mengganti dulu utang puasa saya Iya, kemarin, di katanya. sini nih letak Ah, pertanyaannya di nih. sini letak pertanyaannya. Ya, menurut pendapat yang terkuat, lebih diutamakan untuk mengganti atau mengqadha puasa Ramadan kita terlebih Siap. dahulu. Ini yang paling kuat, Bu ya. Ini yang paling Siap. kuat. Ya. Setelah itu baru kita menjalankan puasa 6. Ya, alasannya apa? Melihat dari kedudukan hukum, puasa Ramadan itu menggantinya itu hukumnya Wajib wajib, sedangkan puasa 6 itu hukumnya sunnah. sunat. Benar. Maka kita mesti mendahulukan yang wajib, baru melaksanakan yang sunat. Begitu. Itu alasannya. Ya. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa boleh saja mendahulukan puasa Syawal. Tentu mereka juga punya alasan. Siap. Apa alasannya? Yang pertama, waktunya terbatas 1 bulan. Dan bulan Syawal itu kan memang 30 hari. Akan tetapi kegiatan kita untuk bersilaturahmi, berhari raya, kunjung mengunjungi, ada lagi acara-acara, Acara-acara halal bihalal nggak halal bihalal, habis-habis, nggak Bu ya. habis-habisnya. Ya, sehingga mepet waktu untuk Iya. menyelesaikan yang 6 hari ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, untuk mengqadha puasa Ramadan itu waktunya sangat luas, 11 bulan, 330 hari. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kita ingin mengganti puasa Ramadan itu ayyamin ukhar, nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Nggak disebutkan harus selesai bulan Syawal, tidak. Tetapi panjang waktunya 11 bulan. Ya. Jadi boleh saja mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha Ramadan dengan catatan. Tentu ada catatannya. Anda harus segera melunasi hutang puasa Ramadan kemudian. Ya, di kemudian hari. Selesai kita melaksanakan puasa 6, segera sambung dengan
mengqadha puasa. Jangan dilalai-lalaikan. Jadi kesimpulannya apa, Ustadz Muslim? Yang lebih utama adalah melunasi utang puasa Ramadan terlebih dahulu. Jika Anda tetap ingin menjalankan puasa Syawal sebelum qadha Ramadan, perlu segera mengganti puasa Ramadan yang tertinggal setelahnya. Demikian Ustaz Muslim. Masya Allah, alhamdulillah nih kita Iya. dapat pencerahan nih ya Bu Iya. ya. Iya. Alhamdulillah, tentunya ini saya Bu ya, jujur ilmu yang saya dapatkan ya tadi yang pendapat pertama Iya. mayoritas gitu ya. Iya. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa memang wajib dulu yang dilaksanakan, Iya. yang didahulukan gitu ya, mengqadha tadi, baru kemudian berpuasa Syawal 6 hari. Maka memang kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini Bu ya, ya harus segera mengqadha puasanya karena Iya. kalau tidak bulan Syawal hanya 30 hari, Iya. waktu yang singkat. Kalau kita menunda-nunda mengqadha puasanya, maka tidak kita dapatkan untuk puasa 6 Nah, hari di bulan benar. Syawal. Benar Nah, sekali. alhamdulillah semoga ini mencerahkan ya bagi ayah bunda sekalian, sahabat surga sekalian. Dan tadi juga catatannya ternyata ada juga pendapat yang kedua. Iya. Nah, boleh juga mengambil pendapat ini jika memang dengan segala kondisi ayah bunda tidak bisa langsung mengqadha, tidak mengapa untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal selama 6 hari Bu ya. Iya, benar. Tetapi catatannya tadi juga Bu ya, tidak boleh Ditunda-tunda. ditunda-tunda untuk mengqadhanya ya. Iya, benar. Karena takutnya kita lebih mengutamakan yang sunnah nih. Iya, Sedangkan betul. yang wajibnya kita tunda-tunda terus. Nah, di Betul. sini nanti letak masalahnya Bu ya. Betul. Baik, alhamdulillah. Nah, Bu ya kita ke pertanyaan kedua Bu ya. Baik. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ini dari Solo Bu ya. Oh, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah. Iya. Masya Allah ya. Mana nih jamaah kita yang dari Solo nih ya. Iya. Jawa Tengah. Ini juga penanyanya seorang ibu-ibu Bu ya. Iya. Ya. Sekali lagi ya sahabat surga, kami tidak sebutkan nama dari penanya, kami hanya sebutkan saja apakah dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, sama alamatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Atau nanti kalau kita sebutkan nama nggak berkenan begitu ya. Iya, betul. Maka kami tidak sebutkan nama. Nah, pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Suami saya adalah orang yang rajin puasa. Masya Allah. Tabarak. Bahkan di luar Ramadan pun beliau rajin berpuasa. Namun sangat disayangkan Bu ya, beliau tidak suka sholat. Oh, Wah, gimana ini? puasa suka, sholat nggak suka. Baik, sholatnya hanya hari Jumat dan hari raya saja Bu ya. Apakah sah puasanya Bu ya? Baik ya, maksudnya ini unik tetapi memang penting ya. Penting. Ya, ini penting. Silakan Bu ya ditanggapi dan dijawab. Dan kami yakin ini bukan hanya terjadi pada suami dari ibu penanya saja. Siap. Kita sering ada orang yang memilih-milih rukun Islam mana yang dia sukai. Iya. Ya, baik. Apakah sah puasanya Bu ya? Kan begitu. Betul. Sebagai jawaban, sekarang kita kembali kepada hukum dulu. Ya. Menurut mayoritas ulama, puasa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tidak sah. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Walaupun dia puasanya sesuai dengan aturan puasa, tetapi puasanya tidak sah. Ya, dan tidak bernilai pahala sedikit pun. Tentu ada alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah sholat 5 waktu adalah salah satu dari rukun Islam. Ya, yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang berakal dan baligh. Ya. Sedangkan meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja itu termasuk dalam kategori kufur dan murtad. Astagfirullah. Ya. Naudzubillah Bu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah sudah jelas-jelas menyatakan al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Jadi ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, terjadi al-farqu. Pembeda, pembatas. Ini kafir, ini muslim. Batasnya adalah meninggalkan sholat. Ketika dia mengerjakan sholat, dia muslim. Meninggalkan sholat berarti dia kafir. Begitu. Ya. Orang yang kafir dan murtad tidak sah puasanya. Karena syarat sah puasa itu adalah mendirikan sholat. Ya, bukan. Syarat sah puasa itu adalah beragama Islam. Begitu. Jadi kaitannya dengan sholat apa? Ya, kalau dia meninggalkan sholat berarti keluar dia dari Islam. Begitu. Ini dengan sengaja ya. Tentu ada waktu-waktu tertentu kita yang tidak bisa melakukan sholat.
atau sempurna melaksanakan sholat seperti sakit. Kalau kondisi penanya ini sepertinya disengaja, Bu, ya? Disengaja, bahkan dia hanya memilih hari Jumat dan hari raya saja sholatnya. Luar biasa. Iya. Jadi ada beberapa pengecualian orang yang baru masuk Islam bagaimana, ya, yang belum mengetahui kewajiban sholat. Apakah puasanya tetap sah? Sah, puasanya tetap sah. Dia masih belajar, ya. Makanya dikatakan mu'allafa qulubuhum. Artinya hatinya masih dijinak-jinakkan, masih goyang gitu. Nah, orang yang sedang belajar sholat, puasanya tetap sah. Seperti anak-anak, dia kan belajar sholat, terus dia puasa, puasanya tetap sah, ya, begitu. Dan orang mu'alaf juga begitu kan, belajar, lagi Betul, belajar. betul. Dan dia mungkin belum begitu mengetahui tentang sebegitu wajibnya sholat, nggak boleh tinggal. Nah, pendapat yang menyatakan puasanya tidak sah ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara." Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, sengaja meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Kafirnya itu nyata. Ya, nyata-nyata dia sudah kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentunya kedudukan hadis ini adalah sahih. Kemudian, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Ya. Sama dengan hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan bagaimana kalau bangunan tidak punya tiang. Atau bangunan itu punya tiang tapi tiangnya itu udah lapuk. Maka cenderung bangunan itu akan roboh. Begitu orang yang meninggalkan sholat berarti dia sudah mencabut tiang. Sehingga menunggu robohnya saja. Gitu. Jadi kesimpulannya apa tentang pertanyaan Bunda kita dari Solo ini? Ya. Kesimpulannya adalah hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah tidak sah dan tidak bernilai pahala. Begitu kesimpulannya Ustaz Muslim. Masya Allah, alhamdulillah nih ya, kita sudah temukan nih jawabannya, Bu, ya. Iya. Nah, maka benar tadi kata Bu ya, ini tidak hanya terjadi, ini sebenarnya banyak di antara kita umat Islam yang di bulan puasa ya melaksanakan puasa ya sebulan full di bulan Ramadan, tetapi nggak mau sholat nih. Iya. Ini sepertinya banyak. Saya ingat sebuah nyanyi nih. Apa lagi nih? Yang berkaitan dengan orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya. Pengen tahu nggak nyanyinya? Bagaimana tuh Bu ya? Saya nggak ketemu ini. Iya. Jadi nyanyi Minang ini. Oh, nyanyi Minang. Iya. Ya lagu ya. Saya Jadi tidak yang dapat biasa tuh. kita dengar itu kan hari Ruba'ah pukul 1. Nah, Waduh, ya, nggak jadi bisa nih sahabat surga. hari Ruba'ah tahu nggak? Hari Rabu. Hari Rabu. Pukul 1 jam 1 siang. Siap. Ya, jadi kita langsung terjemahkan. Lai sarawa ndak babaju. Nah, bajunya aja yang saya paham Bu ya. Iya, lai sarawa dia punya celana. Ndak babaju, tidak pakai baju. Ini bagi orang yang sholat tapi tidak puasa. Tidak puasa. Bagaimana dengan orang yang puasa? Tapi dia tidak sholat. Nyanyinya kita balik. Oh, pakai baju. Pukul 1 hari Ruba'ah. Oke, jam 1 di hari Rabu. Iya, pakai baju, indak pakai celana. Bayangkan. Bajunya baju batik, pakai kopiah, songkok dari bone, pakai kacamata hitam. Jangan dibayangkan. Ini lebih memalukan dibanding tadi mendingan nggak pakai baju Bu ya? Iya, mending nggak pakai baju. Ya. Ternyata ada ya. Iya, apa ya? Tadi lagu atau apa Bu ya? Itu lagu, tapi lagu itu saya plesetkan begitu. Sebenarnya lagu itu sambungannya nggak seperti itu. Oh, begitu. Iya. Jadi saya teringat lagu itu, pukul 1 hari Ruba'ah, lai babaju indah basarawa. Dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Sepatunya mengkilap, kacamatanya kacamata hitam. Masya Allah. Ini sama yang di dalam-dalam nggak pakai juga Bu? Nggak pakai. Iya. Wah. Tapi bajunya bagus. Bahaya. Jadi perlu kita ingatkan kepada yang meremehkan sholat, ya, yang menganggap enteng meninggalkan sholat. Ingatlah, meninggalkan sholat 5 waktu itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ya, tempatnya adalah sakor. Masalakakum fi sakor.
apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ma- Qalu lam naku minal Musolli. musallin. Kami dulu meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi segeralah bertaubat. Siap, Ini panggilan kita, imbauan kita ya. siap. Mengajak ya. Segeralah kita bertaubat. Kembalilah melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Nah, jadi yang terbaik itu apa? Menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, disertai dengan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya, merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Siap, siap, Demikian. siap. Ya Bu ya, terkadang juga sering terjadi juga nih di masyarakat Bu ya. Mungkin sudah termaksud dengan apa yang Bu ya jelaskan tadi. Hmm. Karena ada juga puasa, tetapi sholat lima waktu yang wajib tidak Hmm. dikerjakan. Iya. Malamnya sholat tarawih. Oh, Masya Allah. Berarti sama aja Bu ya. Sama Sama aja. aja, siap. Itu puasa 1 hari rubaan. Pakai baju, enggak pakai celana. Siap, Masya Allah. Hmm. Baik, Ayah Bunda, sahabat surga ya, kita sudah tercerahkan nih. Pertanyaan kedua ini luar biasa mengingatkan kepada kita ya bahwa puasa tanpa sholat dan itu disengaja meninggalkan sholat 5 waktunya yang wajib, Hmm. maka puasanya juga dianggap secara hukum nih Bu ya, Dia tidak sah. tidak sah. Karena dia sudah keluar dari Islam. Masya Allah, merinding nih Bu ya. Ini gitu. Baik Bu ya. Hmm. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ya ini Oh, masih ada ada satu lagi ya. masih ada pertanyaan ketiga Bu ya. Baik. Boleh Bu ya, nyantai dulu ya, tarik napas. Iya, iya. Boleh sepertinya tenggorokan mulai Kayaknya agak ada kering. yang bisa diminum nih kayaknya. Silakan Bu ya diminum. Ya. Nah, untuk podcast episode ketiga ini Bu ya, Iya. silakan Bu ya. Ya baik, terima Siap. kasih. Ya. Sahabat surga yang dirawati Allah, Bismillah. untuk podcast kita yang ketiga nih ya, kami di sponsor ini, di depan kita ada Coffee Mind. Nah, Coffee Mind ini cara cerdas minum kopi. Kenapa sampai cerdas ya minum Coffee Mind ini, cara cerdas minum kopi? Karena kita akan dapat poin. Nah, ini gimana lagi nih? Nah, makanya Bunda, silakan nanti dapat poinnya itu di KUM Support System. Nama aplikasinya KUM. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi KUM ini, ya KUM Support System ini? Nanti kita akan Ada websitenya ya? ya ada websitenya yang Oh, akan iya. kita sertakan ya di bawah sini. Nanti sahabat surga bisa mengakses ya website itu agar bisa mendapatkan yang namanya KUM Support System, sehingga di dalam KUM Support System ini bisa berbelanja, dapat poinnya nanti bisa ditukarkan apa saja, termaksud bisa umroh Bu ya. Bisa umroh ya? Bisa Minum umroh. kopi bisa umroh. Bisa umroh. Memang betul-betul cerdas ini minum kopinya. Boleh tahu nggak komposisinya apa? Kok bisa enak gini? Ya, jadi ini komposisi ya. Ini kita iklan ya. Ini Coffee Mind komposisinya sudah kopi dan gula. Iya, iya. Nah, tidak perlu lagi nanti dicampur gula, Ayah Bunda. Jadi cukup Coffee Mind-nya dituang di gelas, diseduh dengan air panas, siap untuk disajikan dan diminum. Iya, Nah, jadi memang sudah ada gulanya, tapi kembali ke selera. Iya, Kalau iya. misalkan Ayah Bunda ya masih kurang manis, bisa ditambahkan gula. Iya. Atau bisa tidak perlu ditambah gula Bu ya. Iya. Bisa satu cara lagi Bu ya. Nonton podcast kita, lihat Muslim, pasti tambah manis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hemat gula jadinya. Iya, iya. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sahabat surga sekalian. Ya kita minum dulu. Bu ya udah minum ya? Udah. Nah, Muslim belum Bu ya. Ini kalau langsung habis nambah nih nanti. Wah, manisnya pas. Pas ya. Oke, kita sudah minum Bu ya. Siap Baik. ke pertanyaan ketiga Bu ya? Insya Allah siap. Baik Bu ya, kita ke pertanyaan ketiga. Ini dari Sorong. Jauh-jauh dari Papua nih Bu ya. Papua, iya. Ya, dan penanyanya ini seorang bapak-bapak. Iya. Siap. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah lama bertetangga dengan non-muslim Bu ya. Iya. Ya. Kami sering saling tolong-menolong. Bahkan kami sudah seperti bersaudara. Iya. Bahkan ya kami sudah seperti bersaudara. Bulan depan kami diundang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Iya. Saya jadi ragu Bu ya. Bolehkah muslim menghadiri pesta non-muslim? Iya, pesta pernikahan non-muslim dihadiri oleh orang muslim nih. Iya. Nah, ini bagaimana Bu ya? Bisa atau tidak? Sejauh ini Bu ya, sebelum Bu ya jawab, secara apa namanya yang saya tahu ya, Iya. boleh sepertinya.
Tapi boleh nggak ya. tahu nih nanti Buya yang akan menjelaskan ya, Mm-mm. sahabat surga. Nah, mari kita dengarkan, silakan ditanggapi Buya Mm. pertanyaan dari bapak-bapak Iya, dari kota Sorong, dari Kota Papua. Sorong. Jadi Kota Sorong ini mengingatkan kami beberapa tahun silam kami pernah ke sana, Siap. Kota Sorong. Dan memang di sana kita lihat ada dua agama besar, Ya, yaitu Islam dan Kristen. siap. Dan nampaknya di sana mereka memang untuk pengaturan pemerintahan, kalau wali kotanya Muslim, kemudian yang jadi wakilnya non-Muslim. Kalau wali kotanya non-Muslim, wakilnya dari Muslim. Jadi Muslim. mereka buat kesepakatan seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Toleransinya luar Nah, biasa berarti. toleransinya luar biasa. Namun, berkaitan dengan toleransi, mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan toleransi nih. Iya, betul. Ya, bertetangga dengan non-Muslim dan sudah menganggap seperti saudara. Saudara. Memang kita ini, saudara kita ini banyak macamnya. Ada saudara seiman, ya. Ada saudara sekampung, ada saudara setanah air, begitu. Jadi kita semuanya bersaudara. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini. Namun berkaitan dengan akidah kita, tentu kita perlu menjaga bagaimana persaudaraan ini berlanjut, akidah kita tidak tergadai. Tentu begitu. Betul. Nah, karena kekhawatiran inilah, makanya Bapak kita dari Sorong ini bertanya. Jadi, bolehkah seorang Muslim menghadiri pesta pernikahan non-Muslim? Ya, jawabannya seperti yang Ustadz Muslim jawab tadi, memang benar. Ya, jawabannya mubah. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh bagi seorang Muslim menghadiri pesta non-Muslim, tentu dengan beberapa syarat. Nah, ingat persyaratannya ini. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, pesta tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh agama Islam. Betul. Ya, seperti apa? Penyajian makanan dan minuman. Kita lihat minumannya, minuman yang mereka bikin sendiri atau minuman yang eh, sifatnya umum, seperti minuman kaleng, itu kan sudah Iya, ada label halalnya, betul. begitu ya. Jadi jangan minuman yang mengandung alkohol, kemudian makanan yang sudah dicampur dengan babi atau babi sendiri, atau daging yang hewannya disembelih dengan cara yang tidak Islami, ya. Serta adanya tarian-tarian atau hiburan yang tidak senonoh. Jangan sampai ada begitu. Dan tentunya kita tidak bisa mengatur mereka, cuman kita harus lihat situasinya. Mungkin nggak saya hadir di sini, ya. Kemudian kehadiran Muslim tersebut, ya, tidak dimaksudkan untuk merayakan atau menyetujui keyakinan mereka. Seperti kita merayakan Natal misalkan, ya. Boleh kita bertetangga, bersaudara, saling tolong-menolong, tapi kalau kita ikut merayakan Natal, apalagi mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, itu sudah ada kaitannya dengan akidah. Akidah. Betul. Ya. Kehadirannya hanya untuk menjalin tali silaturahim dan persahabatan, serta menunjukkan toleransi kita dan rasa hormat kita kepada non-Muslim. Ya. Kemudian, Muslim yang hadir tersebut, pakaiannya, perilakunya harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan malahan kita yang terbawa ikut dengan pakaian mereka. Kita tetap jaga aurat kita. Ya, tidak meniru budaya non-Muslim. Ya, sebab kalau sampai kita sudah meniru-niru, kita diancam oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah, hadis ini berasal dari Abdullah bin Umar. Ya, Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Langsung Rasulullah mencap kita. Meniru-niru aja. Ya, mungkin meniru fashionnya, meniru rambutnya, apalagi sampai meniru akidahnya. Akidahnya. Ya, jadi Muslim tersebut harus selalu menjaga keimanannya dan ketakwaannya. Dia tidak boleh terpengaruh oleh budaya non-Muslim yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, ya artinya terlanggar, maka menghadiri pesta non-Muslim tersebut hukumnya berubah dari mubah menjadi haram. Haram. Ya, kalau kita tidak memperhatikan persyaratan tadi. Persyaratan tadi ya. Tetapi kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut yang di atas, maka hukumnya jadi mubah. Jadi kita hanya punya 5 hukum dasar yang besar.
Ada wajib, ada haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang Mubah. mubah. Ini masuknya mubah. Tapi bisa berubah menjadi haram kalau kita melanggar aturan yang sudah kita sampaikan tadi. Terus Ustaz Muslim, tentu kita ingin tahu tipsnya apa. Betul, Bu ya. Ya, kita ingin persaudaraan kita sebangsa dan setanah air ini terjaga dengan baik. Ya, toleransi kita terjaga, berjalan dengan baik. Akan tetapi akidah kita tidak tergadai. Tentu ada tipsnya. Nah, apa tipsnya? Yang pertama cari tahu. Cari tahu terlebih dahulu tentang pesta tersebut. Kira-kira pestanya seperti apa? Tanyakan kepada orang yang mengundang itu tentang jenis makanan dan minuman yang akan dia sajikan untuk kita, serta hiburannya. Nggak apa-apa ditanyakan. Tentu dengan cara yang mungkin dia tidak tersinggung ya. Ya, kemudian pergi bersama muslim lain, jangan sendirian. Kalau kita ragu sendirian, kalau nggak ragu apa-apa. Kenapa demikian? Sebab kalau kita ragu dengan sendirian, terus kita tetap datang sendirian, ini ibarat kita mancing ikan, tukang pancing yang dilarikan oleh ikan. Oh, Magnet mereka lebih kuat dari iya, kita. benar. Ya, maka ajaklah muslim yang lain untuk menemani kita, jangan sendirian. Kemudian tetaplah pada batasan-batasan syariat Islam. Hindari makanan dan minuman yang haram serta tarian hiburan yang tidak senonoh. Ini berkaitan dengan pengalaman kami pernah membekam dulu. Kami kan pernah membekam. Bekam kami bisa panggil ke rumah. Ternyata ada non-muslim dari Sumatera Utara Mau bekam. mau bekam. Dia berasal dari Sumatera Utara tapi tinggal di Kota Payakumbuh. Iya. Ya, beliau mengundang kami untuk membekam. Nah, selesai membekam, maka disuguhilah makanan dan minuman. Ternyata beliau adalah orang yang arif, orang yang paham Islam itu tidak boleh makan babi, Islam itu nggak boleh makan makanan yang diharamkan. Maka beliau keluarkan air kemasan. Beliau keluarkan roti-roti yang sudah dikemas, yang umum ada di warung-warung. Nah, apa salahnya mereka keluarkan dari tempat dia sendiri, dari Iya. kulkasnya kan? Iya. Tapi dia menghargai kita Insyaallah. menghargai dia, begitu. Jadi tetaplah kita pada batasan-batasan tersebut demi menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Muslim. Masya Allah nih, alhamdulillah ya kita dapat Hmm, pencerahan ini ya. tentang pertanyaan ketiga ini untuk menghadiri Hmm, acara-acara ya hmm, dari saudara-saudara kita non-muslim ketika diundang ya. iya, Maka sahabat surga, nah tadi sudah dijelaskan ya begitu jelas nih dari Buya Rizal bahwa tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadiri pesta dari acara-acara dari saudara-saudara kita non-muslim. iya, Kalau dari pertanyaan si penanya ini Bu ya, kalau memang sudah bersaudara, pasti saya membayangkan ya hmm, tentunya si non-muslim yang hmm, mengadakan acara ini pasti hmm, sudah tahu yang diundang ini adalah hmm, apa namanya kawan dari muslim. iya, Biasanya sudah akan disediakan juga makanan-makanan hmm, yang halal iya seperti itu. betul. Tetapi Hmm, memang harus diperhatikan tadi Bu ya, iya tetap tetap kita perhatikan. tetap diperhatikan tadi. Hmm, Ah, ini juga pengalaman pribadi Bu ya, iya, pernah juga terjadi dengan kami, hmm, punya teman non-muslim juga dekat gitu hmm, ya, hmm, diundang di acaranya, hmm, saking menjaga, apa namanya, kami tidak hanya hadir, setelah sudah, salam-salaman pulang, tidak hmm. makan apa-apa. Iya, iya. Berarti Ini menghadiri ya. iya menghadiri Hmm, tetap ya, hmm, kita tetap menghadiri, menghargai, hmm, undangannya, ya hmm, setelah salam-salaman, hmm, dengan yang punya acara, udah hmm, kita pulang, tidak makan apapun karena hmm, memang dikhawatirkan hmm, karena mayoritas memang hmm. mereka-mereka gitu Iya ya. Nah betul. itu, mungkin juga bisa hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan Hmm, untuk menjaga, hmm. diri kita ya dari, acara-acara seperti ini. Kalau kita saling memahami Ustaz Muslim, insya Siap, Allah aman, damai. aman ya, Dengan betul siapapun kita betul. bertetangga aman. Tapi yang masalahnya kalau kita tidak mau mengerti, tidak mau memahami, akhirnya kita ego. Siap. Nah, jadi intinya kita di negara yang mayoritas Muslim, tetapi kita campur di negara ini. Mari kita saling menjaga. Ya, saling menjaga, saling toleransi, tapi jangan kita masuk kepada ranah akidah masing-masing. Betul betul. Kita hargai cara beribadah masing-masing tanpa mengejek, tanpa meremehkan. Demikian Ustaz Muslim. Masya Allah, Nah, alhamdulillah nih ada tambahan lagi nih sahabat surga dimanapun berada, ayah bunda sekalian.
Ya, tadi dari cerita Hmm, kami tambahkan dari iya, Buya hmm, ya bahwa memang toleransi ini hmm, harus kita perhatikan juga iya, ya dan kondisi-kondisi seperti tadi juga harus dijaga sebaik-baiknya iya ya. betul. Baik, alhamdulillah nih Ayah Bunda, insya Allah kita cukup 3 pertanyaan aja dulu Buya Baik, ya. baik sama sekali. Alhamdulillah 3 Hmm, pertanyaan ini kita cukupkan untuk episode ketiga di iya, acara Buya Menjawab. Insya Allah kita akan lanjutkan. Pertanyaan sudah, sebenarnya kita masih ada stok-stok pertanyaan ya iya, karena jamaah alhamdulillah antusias hmm, memberikan pertanyaannya. Kita akan jawab dan untuk di episode-episode berikutnya di acara insya kita Buya Allah. Menjawab. Hmm. Baik, alhamdulillah. Maka sahabat surga yang dirahmati Allah, tentunya kita ucapkan jazakallahu khair Wah iya, kepada guru kita Buya Rizal sudah mencerahkan kita nih ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian tadi yang sudah diajukan. Sekali lagi ayah bunda, bagi ayah bunda yang mau memberikan pertanyaan juga mengajukan pertanyaan, kita akan bahas di podcast Buya Menjawab. Boleh di kolom komentar ya di channel YouTube kita Magnetum Pro TV atau bisa melalui nomor WhatsApp yang akan kami terakan di bawah sini iya, ya akan ada nomor WhatsApp silakan nanti di chat nomor WhatsApp tersebut untuk mengajukan pertanyaan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita bahas di podcast Buya Menjawab ini. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir majelis ya di akhir acara kita ayah bunda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan. Segala yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.